Apakah Abdi juga melihat bahwa dari secara infrastruktur ini kita sudah siap? Oke, jadi sebenarnya ini udah mungkin sebulan lalu kita diskusi sama Pak Menteri, minggu lalu kita sempat berdiskusi juga dengan beliau di Kominfo tentang wacana menerapkan internet 100 mega. Sebenarnya ini kegelisahan yang udah lama juga, gimana memang hasil survei kita kemarin dari Ookla juga ya, menempatkan Indonesia pada peringkat yang menurut kami kurang baik lah, di peringkat 120 sekian di dunia, dengan rata-rata fixed broadband sekitar 24 sekian megabyte per second. Nah, Pak Menteri menyampaikan bagaimana kita bisa sebenarnya meningkatkan kecepatan rata-rata fixed broadband di Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Jadi muncul wacana 100 megabyte tadi. Abdi sendiri melihat sebenarnya kita selalu mendukung bagaimana pemerataan dan juga peningkatan kualitas kecepatan internet Indonesia. Pasti, karena itu juga misi dari Abdi sendiri sebenarnya, Mbak. Nah, tapi kalau wacana 100 mega ini, kita menyampaikan juga sebenarnya kalau secara infrastruktur agak sulit saat ini. Karena Indonesia ini kita tahu luas dan berpulau-pulau. Kalau kita menerapkan ini mungkin di Pulau Jawa, jadi tadi kalau kita lihat penetrasi internet, sebenarnya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, sisanya bagian timur Indonesia. Mungkin untuk di Jawa sendiri untuk 100 mega, menurut saya mungkin 80% mungkin operator mungkin siap. Tapi untuk di pulau-pulau lainnya saya juga masih agak sanksi juga sebenarnya. Jadi saya bilang sama Pak Menteri ketika itu menyampaikan, yang pasti Abdi mendukung Pak, tapi kita perlu buat kebijakan-kebijakan yang luar biasa sebenarnya untuk mencapai angka 100 mega tadi. Karena secara infrastruktur dari barat ke timur ini tidak sama. Jadi timur ini masih kekurangan infrastruktur juga. Dan memang harga layanan juga masih sangat beragam. Oke, di Jawa harga layanan udah mungkin rata-rata paling murah 100 sampai 300 ribu. Tapi untuk di wilayah timur kita nggak bisa untuk jual layanan seperti itu gitu ya. Sebagai perbandingan aja. Untuk harga backbone fiber optik ya di Jawa itu mungkin 1 giga itu di bawah 10 juta saat ini, 8 sampai 10 juta. Tapi untuk di wilayah timur, let's say kita nggak usah timur-timur sekali ya, kita sebut mungkin Makassar atau Manado, itu aja bisa 40 sampai 50 juta. Oh, perbedaannya signifikan ya? Sangat signifikan. Makanya ketika memang harga layanan itu kita mau buat semua 100 dengan harga yang mungkin sama seluruh Indonesia, saya belum bisa katakan hal itu belum bisa terjadi dengan cepat. Mungkin kalau kita punya kebijakan khusus, saya yakin bisa, tapi saat ini kita yang perlu diskusi dengan Kominfo juga. Artinya secara geografi ini masih menjadi tantangan. Tapi dengan melihat kalau kita lihat tadi fixed broadband Indonesia ini sangat kalah jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan yang lainnya rata-rata di 100 Mbps, tapi kok kita malah di bawah 50 bahkan. Apa sih sebenarnya yang membuat kita ini ketertinggalan jauh begitu, instead of infrastruktur sendiri? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita melihat, kita nggak tahu juga sebenarnya bagaimana metode survei mereka, karena mereka nggak pernah mengungkapkan kita juga kan, melakukan metode survei dengan apa, samplingnya gimana, wilayah mana aja yang mereka survei. Nah itu juga menyulitkan kita juga membandingkan kecepatan tadi. Tapi saya yakin kalau kita bandingkan Singapura, let's say, dengan Jakarta aja, saya yakin kompetisinya pasti tight juga secara kecepatan. Tapi begitu kita membicarakan Indonesia secara nasional, bisa aja samplingnya itu ada di Papua satu, ada lagi di Maluku atau di Ambon, satu lagi di Jakarta. Jadi secara average pasti akan rendah, mungkin seperti itu ya. Jadi saya pikir sebenarnya karena memang kondisi Indonesia yang luas dan tadi belum merata sebenarnya kecepatannya dan sampling itu dilakukan secara nasional, that's why kita selalu kalah dari negara-negara di kawasan. Ya kalau kita ngomong Singapura, Malaysia atau Brunei, kata paling cepat Brunei ya, negaranya kan luasnya tidak signifikan, jadi wajar aja kalau mereka lebih bagus kalau hasil surveinya. Oke, untuk mencapai ambisi Indonesia memiliki kecepatan internet yang cepat dan juga tentunya pemerataan. Tadi Anda sempat mention terkait dengan dibutuhkan kebijakan yang luar biasa. Nah, sebetulnya unusual policy seperti apa sih yang dibutuhkan gitu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Mungkin jangka pendeknya, kita juga mungkin Mbak juga dengar dari teman-teman seluler juga bagaimana juga tentang 5G mungkin mereka juga lagi mengajukan insentif untuk penggunaan 5G. Sama sepertinya, sama untuk fixed broadband juga ya kalau saya rasa ya. Sebenarnya gini, kita sama-sama tahu industri telekomunikasi ini diserahkan kepada swasta pembangunannya, bukan tanggung jawab negara. Jadi ketika memang diserahkan pada swasta, tentunya perusahaan swasta akan banyak pertimbangannya, terutama dari segi bisnis dan ekonomi juga. Nah, jadi yang saya sampaikan kemarin ada 3 usulan sebenarnya. Yang pertama kita butuh insentif. Insentif ini gini, sebenarnya seluruh perusahaan ISP sendiri ada namanya BHP USO ya. Nah, USO sendiri kan memang dipergunakan untuk membangun kawasan tertinggal 3T lah disebut. Nah, saya berpikir ketika memang para ISP ini yang sekarang ISP udah 1.000 lebih di Indonesia. Nah, banyak juga mereka yang tumbuh dari kota-kota kecil sebenarnya.
Nah, mereka-mereka ini yang memang dari kota-kota kecil bisa kita bina sebenarnya untuk coba membangun penetrasi ke kawasan-kawasan non komersial tadi. Nah, tapi gini, ketika mereka ingin membangun kawasan non komersial, kita mengharapkan ada insentif dari pemerintah juga, sehingga mereka juga bisa bertahan di sana. Karena kalau tidak, udah logistiknya susah, maintenance-nya susah, nggak mungkin mereka bisa bertahan dan mau untuk menggelar kawasan tersebut. Kita harapkan dengan mereka tumbuh ke pinggir-pinggiran, ke kawasan yang non komersial tadi menumbuhkan average kecepatan internet lebih baik lagi. Karena pasti infrastruktur akan lebih baik lagi. Makanya saya bilang perlunya insentif untuk para ISP atau operator yang ingin membangun di kawasan-kawasan non komersial tadi, atau 3T, atau apalah yang kita sebut tadi. Itu satu. Yang kedua, masalah regulatory cost di Pemda-Pemda. Seperti kita tahu, regulasi di Pemda ini macam-macam. Ada 500-an lebih kabupaten kota Indonesia dengan regulasi yang super berbeda-beda. Ini juga menyulitkan juga teman-teman ISP atau operator ketika mau menggelar infrastruktur di berbagai daerah. Karena di sini begini, di sana begini, di kabupaten C begini, semua berbeda-beda. Dan itu juga kadang-kadang mindset jadi akhirnya begitu datangnya internet, harapan saya sebenarnya ini harusnya dikolaborasikan. Dalam artian pemerintah daerah mau menganggap internet ini atau infrastruktur internet ini harus dikolaborasi dan didorong sebenarnya, dikawal, dimudahkan izinnya, dibantu penetrasinya di daerah tersebut agar membantu juga masyarakat ke depannya. Tapi sejauh ini apakah ada kepersulitan dari Pemda sendiri? Ya, ini sangat beragam sih. Tapi banyak teman-teman yang memberi laporan banyak kesulitan juga dalam pengurusan izin, kadang-kadang jadi objek PAD juga gitu kan. Nah, jadi ini menyulitkan juga untuk perkembangan bisnis kan. Makanya saya bilang harusnya ini dikolaborasikan dan didorong, malah dibantu perizinan dan dimudahkan agar penyebaran infrastruktur ini juga lebih merata. Dan ini menurut saya juga kalau diterapkan, mindset digital tadi diterapkan ke Pemda-Pemda, saya rasa ini juga dapat mendorong tadi penetrasi dan kualitas. Jadi ya nanti ujung-ujungnya average-nya jadi lebih bagus. Nah, yang ketiga, baru 3 saat ini ya. Yang ketiga, kita tahu dulu ada frekuensi 2,4 dan 5,8. Itu yang unlicensed atau ya kita sebutnya izin kelas ya, alias nggak berbayar. Nah, kita berpikir dulu itu sangat membantu teman-teman ISP untuk ngebantu menggelar jaringan mereka. Karena apa? Perangkatnya mudah didapat dan murah. Sehingga ini bantu mereka teman-teman untuk penetrasi ke jaringan ke customer mereka. Dan tapi 2,4 dan 5,8 ini saat ini udah penuh, sudah sangat crowded. Sudah sangat susah dipakai apalagi di kota-kota besar. Di pinggiran juga udah agak susah karena memang udah banyak yang menggunakannya. Saya pikir kalau kita memang pengen lagi kita pengen nge-boost tadi penetrasi dan kecepatan lagi, mungkin perlu dialokasikan lagi slot mana yang mungkin bisa digunakan. Tentunya itu Kominfo yang mungkin lebih tahu dalam penetraan frekuensi. Kita alokasikan lagi frekuensi mana yang bisa digunakan teman-teman untuk tadi mendorong untuk di kawasan-kawasan yang di pinggir-pinggir yang belum terjangkau tadi. Ya mungkin kita bisa batasi lah, di tengah kota nggak boleh, tapi untuk di pinggir-pinggir mungkin masih boleh digunakan. Nanti kita atur regulasinya seperti apa.